Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rudi Azhar selaku dosen pengempu pada mata kuliah manajemen risiko. Di sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Utari dengan NIM 2201010054. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3 yang berjudul Kerangka Kerja Enterprise Risk Management atau disebut dengan ERM. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Tesya Octavia Francisca dengan NIM 2201010052, Dian Rizky dengan NIM 2201010049, Teja Maulana dengan NIM 2201010048, dan terakhir ada Karisma Putra dengan NIM 2201010047. Pemaparan materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian Enterprise Risk Management atau disebut dengan ERM adalah proses mengidentifikasi dan menangani secara metodis peristiwa potensial yang mewakili risiko untuk pencapaian tujuan strategis atau peluang untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Elemen dasar ERM adalah penilaian risiko signifikan dan penerapan respon risiko yang sesuai. Respon risiko yang meliputi penerimaan atau toleransi risiko, penghindaran atau penghentian risiko, pengalihan atau pembagian risiko melalui asuransi, usaha patungan atau peraturan lainnya, dan pengurangan atau mitigasi risiko melalui prosedur pengendalian internal atau pencegahan risiko lainnya. Konsep ERM ini penting termasuk filosofi resiko atau strategi resiko, budaya resiko, dan selera resiko. Ekspresi dari sikap terhadap resiko dalam organisasi dan jumlah yang tersedia diambil oleh organisasi adalah elemen penting dari tanggung jawab tata kelola. Lalu tanggung jawab manajemen resiko mencakup arsitektur atau infrastruktur resiko, dokumentasi prosedur atau protokol manajemen resiko, pelatihan, pemantauan, dan pelaporan resiko, dan aktivitas manajemen resiko. RM ini mengambil pendekatan holistik dan penyerukan pengambilan keputusan tingkat manajemen yang mungkin belum tentu masuk akal untuk unit bisnis atau segmen individu. B. Jenis-jenis Enterprise Risk Management atau ERM. Adapun beberapa jenis Enterprise Risk Management yang bisa diketahui, yaitu yang pertama Strategic ERM. Jenis Enterprise Risk Management atau manajemen risiko pertama adalah Strategic ERM, yaitu pengelolaan risiko berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis. Untuk yang kedua yaitu Operational ERM, manajemen risiko di bidang operasional sehari-hari perusahaan, termasuk modal, kinerja pegawai, sumber daya bahan baku, dan masih banyak lagi. Manajemen risiko operasional bisa saja dilakukan karena faktor seperti adanya bencana alam, musibah, kecelakaan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu Hazard ERM. Manajemen risiko yang ketiga sangatlah penting untuk mengatasi ancaman bahaya hingga menyebabkan perusahaan palilit, seperti penurunan modal, kasus hukum, dan bahaya fisik. Yang keempat atau yang terakhir yaitu Financial ERM. Di bidang finansial, manajemen risiko sangat penting agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan atau kerugian dana. Maka itu, biasanya perusahaan akan melindungi aset-asetnya dengan asuransi atau berinvestasi pada bisnis yang prospektif. C. Penerapan Enterprise Risk Management atau ORM dalam bisnis. Yang pertama ada Enterprise Risk Management atau ORM dipakai untuk menyelesaikan risiko agar sesuai kepatuhan undang-undang sehingga kualitas produk tetap terjaga dan keselamatan pasien terlindungi. Kedua, ada memfasilitasi strategi pemanfaatan sumber daya yang efektif dan pendekatan audit yang optimal. Ketiga,
mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan penilaian terhadap risiko, ancaman maupun peluang terhadap organisasi. Yang keempat, manajemen risiko dimungkinkan untuk merespon dengan cepat, efektif, dan efisien terhadap peristiwa di masa depan yang berpotensi menimbulkan ancaman atau peluang dan menciptakan ketidakpastian. D. Enterprise Risk Management atau ORM Organization. Kerangka COSO ORM adalah salah satu dari dua standar manajemen risiko yang diterima secara luas yang digunakan organisasi untuk membantu mengelola risiko dalam langkah bisnis yang semakin fluktuatif dan tidak dapat diprediksi. Standar utama COSO yaitu ada pengendalian internal, kerangka kerja terpadu, dirilis pada tahun 1992 dan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk membantu organisasi menilai dan meningkatkan sistem pengendalian internal mereka. Implementasi ORM. Implementasi ORM adalah proses berkelanjutan dalam mengintegrasikan strategi bisnis yang dirancang untuk memitigasi atau mengoptimalkan risiko perusahaan. Bentuk implementasi program ORM yaitu tentukan ruang lingkup program, mengidentifikasikan dan memprioritaskan proses bisnis penting dan risiko terkait, mengembangkan cetak biru, gunakan risk map untuk menentukan ancaman mana yang dapat membahayakan tujuan bisnis, dan strategi penting. Bagikan informasi itu dan atur kontrol untuk mengimbangi risiko ini. Merancang rencana aksi, buat rencana penanganan risiko untuk menunjukkan risiko yang tidak dapat diterima dan mengatasi kesenjangan risiko. Transformasi secara digital, gunakan AI dan teknologi canggih lainnya untuk mengotomatiskan proses manual yang tidak efektif dan tidak efisien. Memantau dan mengukur, menetapkan profil risiko dan indikator risiko utama untuk mengidentifikasi kekurangan pengendalian dan mengevaluasi kemajuan program ORM. Penyimpungan dari kebijakan perusahaan dan jumlah insiden risiko. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami pada hari ini. Enterprise Risk Management atau ORM adalah proses bisnis berkelanjutan yang menilai, mengidentifikasi, dan merencanakan risiko terhadap kesehatan keuangan dan operasional organisasi sambil juga menargetkan peluang pasar. Seringkali bagian dari strategi tata kelola, resiko, dan kepatuhan atau disebut dengan GRC organisasi, resiko secara luas dapat mencakup masalah internal seperti budaya perusahaan dan faktor eksternal seperti peraturan privasi data atau GPRD dan CCPA, bencana, pandemi, atau serangan keamanan siber. Sebuah strategi bisnis produktif yang digunakan di sebagian besar sektor bisnis, ORM mengambil keputusan holistik untuk mengevaluasi dan mengelola risiko di seluruh organisasi dan menyediakan proses terstruktur untuk manajemen risiko tersebut. Selain menangkal potensi ancaman, ORM juga dapat memberikan keunggulan yang kompetitif. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, jika ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.